Adapun yang kami rencanakan, program kerja yang kami susun itu ada dari segi keagamaan, karena kita lihat masyarakat di sini sangat aktif, terutama banyak TPA, bahkan masjidnya sangat aktif, warganya banyak anak-anak yang ikut mengaji begitu. Jadi kami adakan pelatihan dai cilik. Dai cilik. Iya, yang pertama. Kemudian yang kedua, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali saya menyapa Anda, saya Sararif Sofian, dalam program Ngoceh, Ngobrol Ceria bersama adik-adik mahasiswa KKN IAI DD Polewali Mandar angkatan tahun 2024. Baik, pemirsa, alhamdulillah kita sudah berada di episode yang ke-6, dan saat ini saya berada di Desa Barumbung ya, kalau nggak salah. Dan sudah bersama dengan adik-adik mahasiswa dari posko berapa ini? Posko Barumbung. Baik. Nah, untuk lebih kita bisa berbincang dengan adik-adik mahasiswa, alangkah baiknya kita perkenalan dahulu. Siapa dan dari mana mereka berasal, dari fakultas apa, dari prodi apa. Nah, baik, silahkan, siapa dulu nih yang mau perkenalan? saya dulu. Silahkan. Bismillah, nama saya Fahrudin, asal saya orang Mulyo. Saya sendiri prodi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang di sebelah siapa? Perkenalkan, nama saya Takbir Aziz, alamat Cendrawasih, dari program studi KPI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dari fakultas, dari prodi KPI. Komunikasi Penyiaran Islam. Ini Takbir ya? Iya. Takbir ini saya lihat mirip-mirip Sahrul Khan ini. Dari depan kayak koyokan. Baik pemirsa, yang sedang menyaksikan video ini, kembali saya ingatkan jangan lupa terus like, share, dan subscribe channel YouTube IAI DD Polewali Mandar. Baik, seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa KKN ini merupakan sebuah momentum yang besar, yang sangat berharga buat adik-adik kita yang berada di semester akhir, di mana mereka akan mengasah kemampuan dirinya setelah mendapatkan ilmu, berbagai macam ilmu di perguruan tinggi, di bangku kuliah, dan hari ini sebagai bentuk pengaplikasian mereka, pembuktian mereka di tengah-tengah masyarakat. Baik, maka dari itu kita akan mengobrol kepada adik-adik mahasiswa terkait apa saja sih yang mereka lakukan selama berada di lokasi Desa Barumbung ini. Terlebih dahulu saya mau tanya nih, kalian berdua, terserah yang mau jawab siapa. Kalau orang Mandar bilang mi ape penak dina, itu ya. Kalau orang Mandar bilang mi ape penak dina, kalau saya bisa berbahasa Indonesia, seperti apa kesan kalian selama berada di lokasi Desa Barumbung ini? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Jadi kesan pertama masyarakat pada saat kami sampai di situ ya. Bukan kesan masyarakat, kesan kalian. Kesan kita pada saat sampai, alhamdulillah kami sangat disambut hangat oleh masyarakat, terutama karena desa ini sudah sebelumnya menerima mahasiswa KKN. Ya, tentunya pada saat kami datang ada yang anak-anak sambil menyapa kami, KKN, seperti itu. Jadi sangat hangat, masyarakat senyum. Nah, disapa, bahkan ada yang menyapa di luar lebih dulu. Jadi mereka sangat welcome, dan ada dari pemuda mengatakan, singgah Ki, sampai di sini, mari Ki. Ya. Kalau tadi anak-anak pasti kalau Takbir yang datang cewek-ceweknya Takbir ya. Kalau Takbir sendiri, apa kesan yang paling berharga setelah berada di Desa Barumbung ini? Ya, seperti sama tadi yang dikatakan, masyarakat di sini tuh luar biasa menyambut kami sebagai mahasiswa yang akan membantu di Desa Barumbung ini. Dan anak-anak antusias menyambut kita, semua pemuda, bahkan bapak-bapak juga di sini. Dia itu menyambut baik kita untuk di sini. Menyambut baik ya. Terutama yang perempuan-perempuan begitu. Iya. Oh ya, di aku ya. Baik, seperti yang kalian lakukan bahwa sebelum Anda
atau adik-adikku ini tiba di lokasi ini, sebelumnya kalian sudah melakukan observasi terlebih dahulu kan. Nah, setelah itu apa saja program-program yang kalian susun untuk pengembangan di Desa Barumbung ini? Jadi pada saat kami melakukan observasi, nah, adapun yang kami rencanakan program kerja yang kami susun itu ada dari segi keagamaan, karena kita lihat masyarakat di sini sangat aktif, terutama banyak TPA, bahkan masjidnya sangat aktif, warganya banyak anak-anak yang ikut mengaji begitu. Jadi kami adakan pelatihan dai cilik. Iya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga melihat dari sumber daya alam sekitar itu banyak pohon pepaya, pohon-pohon di sini. Jadi kami pepaya California. Pepaya California. Kami buat pengolahan makanan dari sumber daya alam yang ada sekitar sini. Jadi pepaya kita olah jadi sambal goreng. Iya. Kemudian hasilnya kita bagikan ke masyarakat. Yang kelola itu kalian? Iya, yang kita ambil dari desa yang ada di Desa Barumbung ini. Hasil kebun dari petani ya. Iya. Oke. Nah, dari sekian program yang kalian sebutkan tadi, apa saja yang program yang kalian anggap itu sangat berdampak kepada masyarakat? Mungkin bisa dibantu. Program sebenarnya ada juga tadi program yang belum sempat disampaikan. Ketika kita observasi itu ke Pak Desa yang ada di sini, dia kayak kita membuat lahan pertanian untuk perempuan, yaitu KWT, kelompok wanita tani. Nah, di situ di lahan tersebut ditanami tanaman-tanaman toga, seperti buah, serai, kacang-kacangan seperti itu, Pak. Terus itu lahannya dari mana? Lahannya itu di mana? Apakah menggunakan lahan memanfaatkan lingkungan rumah yang kosong ditanami, atau mungkin disediakan satu tempat? Kan di sini ada 3 dusun, Pak. Ya. Masing-masing dusun itu memiliki lahan masing-masing. Dan kami lihat itu lahannya ada di tanah-tanah kosong yang ada di depan rumahnya. Ya, itu memang dimanfaatkan. Ya, pemanfaatan pekarangan rumah ya. Iya. Nah, itu dari sekian itu yang kalian buat itu, apa yang paling berdampak kepada masyarakat? Paling berdampak itu di bagian keagamaan sih, Pak. keagamaan. Makanya kami membuat pelatihan dai. Karena sempat dia observasi di dusun 1, dia itu kurang di bagian pemuda yang bisa khutbah, ceramah. Jadi kita buat pelatihan seperti itu, Pak. Pelatihannya di masjid? Di masjid. Oke, baik. Pemuda-pemudi ya? Iya. Seperti itu. Yang lebih ditekankan pemudanya? Mulai dari SMP, remaja. Oke, baik. Nah, dari itu ada enggak kendala-kendala yang kalian hadapi selama menjalankan program? Ya, kendalanya tergantung dari kita semua sebagai peserta KKN. Kadang beda pola pikir. Dan situnya sih menjadi penghambat, Pak. Jadi itu menjadi penghambat untuk melaksanakan program kerja. Nah, solusinya untuk itu ketika terhambat apa yang kalian lakukan? Langkah yang kami lakukan adalah setiap malam itu kami lakukan evaluasi. Iya, mengumpulkan lagi, bertukar pola pikir lagi, bertukar pikiran. Bagaimana sih supaya kita sukses di Desa Barumbung ini, dan nantinya kan dikenang bahwasanya kampus ya ini ya bagus-bagus sih mahasiswa KKN-nya. Ya. Oke, betul. Nah, berbicara tentang pola pikir, tadi kan kalian kalau tunggu dulu. Kalian ini dari posko di Desa Barumbung ini ada berapa orang? Ada sekitar 12 orang. 12 orang itu berasal dari berapa fakultas? Dari fakultas Tarbiyah, ada yang dari hukum, kemudian fakultas dakwah. Ya, dakwah itu. 3 fakultas berarti. Oke, baik. Nah, seperti yang tadi Adinda Takbir sampaikan bahwa selalu mengadakan evaluasi karena untuk menentukan persepsi. Nah, menjaga sebuah kekompakan itu adalah sesuatu yang sangat penuh tantangan, ya kan? Karena kalian berasal dari watak yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan, konsentrasi akademik yang berbeda-beda. Nah, apa strategi kalian sebagai ketua koordinator desa ini untuk membangun chemistry dari kalian itu, menjaga kekompakan? Apa yang kiat-kiat apa yang kamu terapkan kepada tim kamu? Ya, untuk memperbaiki komunikasi kami, untuk mempererat chemistry kita selama ber-KKN tentunya di posko
kami sendiri, tentunya kami tadi yang disebutkan mengadakan evaluasi, kemudian pendekatan ke teman-teman, ajak santai-santai, bercanda, nah, kemudian sampaikan kita kalau ada masalah komunikasi ya, karena komunikasi dalam suatu hubungan yang penting. Ya, betul, yang paling hubungan. penting. Jadi itu yang menjadi prioritas kami. Intinya kita harus saling komunikasi, sampaikan terus. Kalau ada yang dibutuhkan, ada yang kurang, sampaikan biar kita tahu bagaimana apa yang kita harus. Ya, bagaimana solusinya. Solusinya. Oke, baik. Dari serangkaian ini, kalau tidak salah, ini kalian sudah berada di hari yang ke-30 ya? Iya. Selama berada di Desa Barumbung ini. Selama hari 30 itu takbir, secara pribadi takbir ini ya, apa kesan kamu? Dan apa hal yang berdampak yang kamu dapatkan selama di KKN ini? Apakah itu dari segi akademis atau secara non akademik buat kamu pribadi? Ya, buat saya pribadi banyak yang saya dapatkan di sini. Banyak saya dapatkan pelajaran yang tidak pernah saya dapatkan di luar, di rumah. Jadi ya di sini kayak kita dapat banyak pelajaran, mulai dari kedisiplinan. Kita lebih disiplin di sini. Yang awalnya kami kan kalau di luar mungkin kurang disiplin, di sini jadi disiplin. Karena tanggung jawab juga Pak, jadi begitu. Ya, harus bangun pagi, bangun subuh. Ya, oke, saat berjamaah, ya kan? Supaya menjadi salah satu momentum memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa oh luar biasa ya mahasiswa KKN-nya, selain cerdas-cerdas semua beriman dan bertakwa itu. Oke. Dari kembali lagi ya, dari 30 hari ini secara kalian ini ada enggak pengalaman yang membuat kalian telah memahami bagaimana berkehidupan di masyarakat? Ada. Salah satunya ketika kita terjun ke masyarakat, bagaimana kita melihat masyarakat bergotong royong dalam membersihkan seperti itu, kemudian dalam ada istilahnya kalau ada acara ada acara ya, semua masyarakat datang ke situ, tetangga-tetangganya, bahkan bagaimana mereka harmonisnya mereka sebagai masyarakat, gotong royongnya sangat kuat terutama di desa ini. Jadi itu pelajaran yang sangat penting. Oke, baik. Nah, setelah itu melihat kondisi masyarakat, menjaga keharmoniannya di antara tetangga dengan masyarakat yang lainnya, apa setelah melihat kondisi ini ya, apa harapan kalian kepada masyarakat yang ada di Desa Barumbung sebagai mahasiswa ini? Harapan kami tentunya untuk masyarakat ya, mereka tetap solid ya sebagai rukun, sebagai satu kesatuan masyarakat di desa ini, lebih kompak lagi, lebih antusias lagi dalam beragama contohnya di kampung ini. Tetap lebih meningkat lagi desanya, entah dari segi ekonominya. Kami berharap masyarakat tetap semakin berinovasi ya, untuk meningkatkan kualitas ekonomi seperti itu. Nah, kesuksesan program kerja adik-adikku maksudnya ini tidak terlepas dari peran dari dosen pembimbing. Nah, yang saya mau tanyakan, seberapa besar menurut Anda semua peran dosen pembimbing dalam kegiatan KKN adik-adikku? Ya, Pak, DPL kami itu sangat berperan penting bagi kami. Sebelum berangkat, kita kan mengadakan pertemuan. Di situ kami diberi masukan, bahwasanya kalau sudah sampai di desa lakukan ini. Dia juga memberikan gambaran program kerja kepada kami sebagai KKN di sini Desa Barumbung, dan alhamdulillah masukan dan sarannya itu sangat berguna untuk kami di sini. Oke, sudah berapa kali DPL-nya datang di posko kalian untuk memantau kalian? Kalau kita hitung itu kemarin sebelum KKN itu beliau sudah turun. Nah, yang selama di sini 30 hari ini sudah berapa kali? Nah, sudah 2 kali. Cuman karena kemarin beliau mau turun karena hujan lebat, banjir. Nah, sudah coba 2 kali masuk tapi tidak jadi karena tidak bisa tembus. DPR-nya siapa sih? Ustaz Zulkifli. Oh, Ustaz Zulkifli. Iya, tapi cukup kita terus kontak lewat telepon. Tidak terlepas itu, dalam artinya komunikasi tetap alhamdulillah tetap jalan sama. Tetap berjalan. Oke. Jadi sangat penting ya buat kalian. Nah, kalau saya bisa meminta kalian satu kata buat buat dosen pembimbing? DPL. Ya. Satu kata.
Apa? Saya terbaik Terbaik. Luar biasa. Terbaik dalam apa arti takbir? dalam mendampingi kita di sini. Oke, baik, terakhir ya. Apa masukan atau apa harapan kepada kampus untuk kalian, dari kalian? Harapan kami sebagai mahasiswa KKN yang sekarang ini, kami berharap kampus lebih aktif seperti ini, dan saya sangat mengapresiasi kampus sekarang tidak seperti KKN-KKN yang kemarin. Nah, terakhir buat kalian berdua, pertanyaan saya, seperti apa pendapat kalian tentang program KKN yang dilaksanakan oleh kampus? Program yang dilaksanakan kampus ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya harapan kami lebih luas lagi jangkauannya, karena masyarakat sangat membutuhkan anak KKN, terutama di IAI DDI, karena banyak respon positif dari masyarakat bahwa dari DDI itu kan kita dikenal sebagai kampus yang beragama, yang beriman. Otomatis masyarakat itu sampaikan ke kita, anak DDI itu bisa berdakwah, bisa ceramah, dan bisa menjadi teladan masyarakat untuk mengajar. Pertama itu sangat positif, dan harapan kami kampus mungkin lebih banyak poskonya mungkin ke depan, lebih dijangkau masyarakat ya, desa-desa tertentu. Itu mungkin bisa ditambahkan. Mungkin paling tabir bilang tambahkan living cost-nya. Iya, living cost aman. Lebih aman ya? Lebih dari cukup. Iya. Lebih dari cukup. Iya. Oke, baik. Nah, paling terakhir, ada tidak yang ingin kalian sampaikan untuk kampus? Ya, yang disampaikan untuk kampus ya. Kami harap yang seperti tadi ya, saya sampaikan tadi di awal, kedepannya kampus bisa lebih berinovasi lagi. Ini sudah baik dan sudah bagus sekali. Apalagi dapat rompi baru ya? Iya, bagus ya, kualitasnya bagus juga dibanding yang saya lihat dari yang sebelumnya. Keren ya, keren lah intinya. Pertama pakai rompi. Pertama pakai rompi. Oke, dapat juga baju kaos. Iya, alhamdulillah ya, luar biasa sekali dari kampus. Ya, harapan kami tentunya dari kampus tetap mengawal mahasiswa, memberikan pengajaran terhadap mahasiswa KKN. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat adik-adikku semua, Bapak Kordes, Bapak Kordes yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kegiatannya yang padat selama KKN, apalagi ini hari Minggu menjelang penarikan kalian ya. Iya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pesan saya, tinggalkan jejak yang positif di Desa Barumbung, bahwa perlihatkan bahwa institut kita itu bisa menjadi kiblat buat mereka para orang tua untuk mengarahkan anaknya melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, ya. Berikan contoh yang baik, dan mudah-mudahan adikku semua dalam keberadaan kalian itu memberikan pengaruh positif kepada pemuda, adik-adik, supaya mereka lebih termotivasi lagi untuk melanjutkan pendidikannya, dan apatah lagi kalau lanjutnya di IAI DDI Polewali Mandar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, dan sukses buat kalian semua. Oke, baik, dan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan video tayangan podcast ini, sekali lagi saya meminta untuk like, share, dan subscribe video channel IAI DDI Polewali Mandar. Semoga niat baiknya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Saya Ansar Arif Sofyan undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada episode berikutnya.